Keesokan harinya, Abbas berangkat ke sekolah seperti biasa. Pikirannya masih dihantui dengan apa yang terjadi semalam. Hal aneh yang menimpa keponakannya. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini, sehingga tak berani meninggalkan sang istri sendirian. Karena itu, Abbas kembali meminta bantuan Ranti untuk menemani istrinya. Wanita itu dengan senang hati datang dan memenuhi permintaan tolong dari Abbas. "Kamu, aku tinggal sama Mbak Ranti ya," ucap Abbas sambil berdiri setelah mengikat tali sepatunya. Nina pun mengangguk. Abbas tersenyum sambil mengelus kepalanya. "Aku berangkat," ucap Abbas berpamitan kepada istrinya. "Hati-hati," jawab Ranti yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Abbas segera naik ke motornya. Motor itu menyala dan menciptakan suara mesin yang halus. Ia tersenyum pada sang istri sebelum akhirnya berlalu pergi. Motornya berjalan meninggalkan rumah. Berbelok menuju jalan desa. Nina dan Ranti kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya untuk mengurus Pasha, sang buah hati. 1 hari pun berlalu. Saat maghrib tiba, Abbas melajukan motornya dengan cepat di jalan desa yang sepi. Namun bukan arah pulang yang ia tuju, melainkan menuju ke rumah Pak Jamal. Ada hal penting yang harus ia tanyakan kepada sang kepala desa. Motor Abbas berhenti tepat di halaman rumah Pak Jamal yang begitu luas. Ia turun dan melepas helmnya. Perlahan Abbas berjalan masuk ke dalam teras rumah yang penuh dengan bunga-bunga cantik. "Assalamualaikum," ucap Abbas dengan nada keras. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Terdengar suara langkah kaki dari dalam, lalu gagang pintu pun berputar dan pintu itu pun dibuka. Sosok Pak Jamal yang berkumis menyambutnya dengan selah kaos putih dan sarung coklat. Ia tampak sangat santai saat itu. Melihat tamunya, Pak Jamal segera menyuruhnya untuk masuk. Akan tetapi, Abbas memilih duduk di teras. Pak Jamal hendak membuat minum, tapi Abbas menolak, mengingat kedatangannya ini hanya sebentar. Akhirnya keduanya pun duduk berdua di depan rumah. Pak Jamal memperhatikan wajah serius dari Abbas, seakan ada hal penting yang harus ia sampaikan. "Jadi, ada perlu apa Pak Guru datang ke sini?" tanya Pak Jamal. "Ini Pak, maaf sebelumnya mengganggu. Sore-sore datang ke sini. Saya mau tanya perihal rumah yang saya tempati itu." "Iya boleh. Saya ngerasa ada yang aneh sama rumah itu Pak." "Gimana ya? Ada gangguan-gangguan gaib kalau saya bilang." Abbas pun menjelaskannya. "Mohon maaf Pak, bukan mau tuduh atau bagaimana. Tapi apa Bapak tahu sesuatu? Kenapa kami diganggu?" "Karena saya khawatir saya ini punya bayi Pak," tambah Abbas. Pak Jamal menghelai nafas. "Sebenarnya memang ada makhluk halus yang bersemayam di sana. Tadinya saya nggak mau menjelaskan ke kamu. Tapi karena kamu udah terlanjur tahu, jadi nggak apa-apa." Pak Jamal menoleh ke Abbas. "Mereka berasal dari pohon di samping rumahmu," tambahnya. Abbas pun mengangguk pelan. "Saya sudah tebak pasti dari pohon itu," kata Abbas. "Tapi Pak Guru tidak perlu khawatir. Mereka memang begitu sama orang baru. Nanti kalau Pak Guru sudah lama tinggal di sana, mereka nggak akan ganggu lagi," ucap Pak Jamal. "Mereka itu cuma makhluk jahil Pak. Mereka nggak akan membahayakan." Pak Jamal berusaha meyakinkan Pak Abbas. Setelah beberapa menit, Pak Jamal meyakinkan. Akhirnya Abbas pun percaya dan segera pamit untuk pulang. Ia pakai kembali helmnya dan berjalan keluar. Pak Jamal mendampinginya sampai di depan rumah. "Pak Kades, terima kasih ya sarannya," ucap Abbas sambil menyalakan motornya. Pak Jamal pun mengangguk. "Sama-sama. Pokoknya Pak Guru sabar ya. Kalau ada apa-apa hubungi saya," ucapnya. "Oh iya, bilang ke Ranti supaya cepat pulang ya." "Siap Pak, mari." Abbas mulai menjalankan motornya. Berbalik arah, lalu mulai melaju memasuki jalan desa menuju rumahnya.
Dari depan beranda rumahnya, Pak Jamal menatap kepergian Abbas sambil memegangi kumisnya. Matanya tampak dingin, lalu berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Sementara azan maghrib mulai berkumandang di luar sana. Sekitar 5 menit kemudian, Abbas sampailah ke rumahnya. Ia memarkirkan motornya seperti biasa, lalu melihat ke dalam rumah. Namun ada yang aneh dengan rumahnya. Biasanya ketika pulang lampu rumahnya sudah menyala, tapi sore ini rumah Abbas tampak gelap gulita. Padahal sudah masuk waktu maghrib. Seharusnya lampu-lampu sudah dinyalakan. Abbas segera melepas helm dan sepatunya. Lalu buru-buru masuk ke dalam rumah karena khawatir. "Assalamualaikum," ucap Abbas sambil memegang gagang pintu. Dan ternyata pintunya bahkan tidak dikunci. Ia semakin takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Abbas segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, rumahnya gelap gulita. Semua lampunya belum dinyalakan. Tidak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Ia berjalan perlahan, waspada sambil melihat sekitar. Dirinya mencari tombol lampu, kemudian menyalakannya. "Nina," panggil Abbas. "Nina, kamu di mana?" "Indung, indung, kepala lindung. Hujan di udik, di sini mendung." Terdengar suara nyanyian perempuan dari dalam kamar. Nyanyian itu begitu halus dan lirih. Abbas lalu menoleh ke arah kamar yang pintunya tertutup. Ia sedikit takut karena suara itu jelas bukan suara istrinya, bukan juga suara Ranti. "Anak siapa pakai kerudung?" Abbas membuka pintu kamarnya. Matanya pelan-pelan melihat ke dalam. Tampak ada sesosok perempuan memakai kebaya putih dengan sanggul rambut yang rapi. Perempuan itu tengah menggendong Pasha sambil berdiri membelakangi Abbas. Di depannya, jendela kamar sudah terbuka. Posisinya menghadap langsung ke arah pohon beringin di samping rumahnya. "Siapa kamu?" tanya Abbas sambil berjalan mendekat. Tapi perempuan itu tak menjawab. Mata melirik, kaki tersandung. Perempuan itu menyanyikan lirik terakhir dari syair itu dengan nada begitu lemah dan lembut. Abbas terus berjalan mendekat. Wajahnya sudah mulai pucat. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di belakang sosok wanita itu. "Kamu siapa?" "Nina sama Ranti mana? Ngapain kamu gendong anakku?" tanya Abbas bertubi-tubi. Setelah Abbas bertanya, perempuan asing bersanggul itu mulai berbalik badan pelan-pelan. Ia menghadap ke arah Abbas sambil menggendong Pasha di tangannya. Wajah perempuan itu putih pucat. Matanya berwarna hitam legam dan gigi-giginya runcing. Terlihat juga lubang-lubang kecil di wajahnya yang mengeluarkan nanah dan belatung. "Ini aku, Mas," ucap perempuan itu, kemudian tertawa melengking dan nyaring, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Alhasil, Abbas kaget bahkan sampai terjatuh ke lantai. Ia buru-buru berlari keluar rumah dengan ketakutan. Suasana di luar sepi maghrib itu, sehingga ia tak tahu harus minta bantuan ke siapa. Saat sampai di luar dan hendak menaiki motornya, Abbas tak sengaja melihat ke arah pohon. Tampak sang istri sedang duduk di ayunan yang ada di bawah pohon beringin. Tatapan matanya kosong dan datar. "Nina," Abbas pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia segera turun dari motor dan berlari ke arah Nina. Sesampainya di sana, ia melihat keadaan istri yang sama persis seperti Diva kemarin. Ia duduk sendirian di ayunan sambil melamun kosong di ayunan. Abbas berlutut di depan Nina sambil memasang wajah panik. "Nina, sayang, kamu ngapain?" tanya Abbas. Tapi Nina tetap diam dan duduk di ayunan tersebut tanpa ekspresi apa-apa. "Hei, Nina, sadar, ini udah maghrib." Abbas lalu menampar kecil pipi istrinya. Dan usahanya pun berhasil. Nina tersadar, sedikit merasa sakit akibat tamparan suaminya. Setelah sadar, Nina pun melihat sekitar dan mulai linglung. Ada apa ini?" tanya Nina. "Kamu ngapain di sini?" tanya Abbas. Nina pun kebingungan. "Di sini? Ini di mana?" Ia kembali melihat sekitar. "Loh, kok aku di sini? Ini udah maghrib ya?" tanya Nina semakin kebingungan. "Loh, kamu gak sadar?" tanya Abbas.
Tadi perasaan aku lagi ngasih makan Pasha tadi siang. Kok tiba-tiba aku di sini? Tanya Nina. Pasha udah selesai makan, sayang. Loh, mana aku tahu. Aku baru pulang. Lagi pula, Pasha tiba-tiba ia teringat anaknya yang sedang dalam gendongan makhluk itu. Anak kita, Abbas panik dan langsung berlari cepat ke dalam rumah. Abbas buru-buru masuk ke rumah dan langsung menuju ke pintu kamar. Saat masuk ke kamar, ia melihat Pasha sudah tertidur pulas di atas kasur. Jendela masih terbuka. Sosok menyeramkan itu pun sudah menghilang entah kemana. Ia segera mendekati sang anak dan mengecek keadaannya. Tidak ada bekas apapun ditinggalkan makhluk itu. Anaknya dalam keadaan aman. Rumah ini benar-benar gawat. Gumam Abbas sambil melihat ke sekitar kamar. Sambil tangannya mengelus kepala Pasha. Tak lama, Nina masuk dengan keadaan yang masih linglung. Ia tak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Abbas menyuruhnya untuk membersihkan diri. Sementara dirinya di kamar menjaga Pasha dengan perasaan was-was. Aku harus berbuat sesuatu. Gak bahaya, kata Pak Kades. Aku gak yakin. Aku harus cari tahu sendiri. Ucapnya dalam hati. Oh iya, Ranti gak ada di sini. Di mana dia? Harusnya dia di sini nemani Nina. Abbas mulai menyadari ada hal mencurigakan di rumah ini. Yang jelas, pasti ada hubungannya dengan Pak Jamal dan Ranti. Pak, udah benar ya, kata seorang pria sambil berjalan keluar dari rumah Abbas. Pria itu bernama Didi, seseorang yang dikenal sebagai ahli listrik di desa tersebut. Ketika ada masalah listrik di rumah warga, maka dialah orang yang paling dicari. Malam itu, Didi dipanggil untuk memeriksa rumah milik Pak Abbas yang mendadak mati pada maghrib tadi. Pak, ini ada sedikit. Abbas memberikan sebuah amplop berisi uang. Ah, Pak, jangan begitu. Saya jadi gak enak sama Pak Guru, jadi ngerepotin. Ucap Didi yang seolah tampak sungkan. Akan tetapi, tangannya dengan cepat menerima amplop itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saya pulang ya Pak, tambah Didi. Mau diantar Pak? Udah malam. Gak usah Pak. Mau nongkrong dulu. Saya pergi ya. Didi lalu mulai berangkat meninggalkan rumah Abbas. Hati-hati Pak, ucap Abbas yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Didi berjalan melewati pohon beringin yang sepi. Sebuah angin kencang tiba-tiba tertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Didi memeluk dirinya sambil terus berjalan. Ranting-ranting pohon beringin bergerak. Dedaunan berguguran. Didi pun mempercepat langkahnya. Buk, buk. Apaan tuh? Tanya Didi saat mendengar sesuatu yang tiba-tiba terjatuh dari atas pohon. Karena gelap, ia tak bisa melihat dengan jelas. Namun ia masih penasaran. Didi mendekat untuk melihat benda apa yang jatuh dari atas pohon. Samar-samar, Didi melihat sebuah bola yang tergeletak di sela-sela antara rumput dan semak-semak. Terlihat seperti buah durian. Melihat itu, Didi semakin bersemangat. Seperti kata orang, dia mendapat durian runtuh. Wah, mantep nih. Dapat duit. Dapat durian juga. Didi buru-buru mendekat untuk mengambil durian itu. Kakinya melangkah dengan cepat. Melewati semak-semak kecil dan rumput-rumput pendek. Menerjang gelap dan dingin malam itu. Saat sudah berada beberapa meter di dekat durian itu, Didi pun berhenti. Ia teringat sesuatu yang aneh. Lah, ini kan pohon beringin. Kok bisa ada durian sih? Tanya Didi dalam hatinya. Lalu matanya kembali menatap ke buah yang jatuh itu. Benda yang awalnya ia sangka adalah buah durian itu, lalu berbalik arah dengan sendirinya. Barulah terlihat kalau buah durian itu bukanlah buah, melainkan kepala kuntilanak tanpa badan. Kepala itu tergeletak di tengah rerumputan kecil. Wajahnya pucat dan matanya melotot. Mulutnya menyeringai lebar ke arah Didi. Mau durian, Mas? Tanya kepala itu sambil tertawa nyaring dan melengking menusuk telinga. Melihat itu, Didi tak banyak bicara. Setan!
ia teriak sekali lagi dan langsung mengeluarkan jurus kaki seribunya. Ia berlari dengan cepat sekali menelusuri jalan setapak desa. Wajahnya pucat dan berkeringat. Beruntung, beberapa meter ia berlari, dirinya bertemu dengan seorang perempuan berjalan membelakangi Didi sambil membawa tas kecil di tangannya. Ia mengenal perempuan itu yang merupakan tetangganya. Sri, tunggu bareng dong, kata Didi sambil berlari menghampiri gadis itu. Mendengar teriakan Didi, Sri pun berhenti. Wanita muda itu berdiri di posisinya sambil membelakangi tetangganya itu. Didi pun berhenti saat berada di belakang Sri. Ia mengatur napasnya yang tersengal-sengal sambil memegangi lututnya yang terasa pegal setelah berlari sedemikian kencangnya. Bentar Sri, aduh, kata Didi. Tadi saya dikerjain sama kuntilanak, sial, kata Didi dengan wajah kesal sekaligus takut. Ah, masa sih mas? Tanya Sri sambil berbalik badan ke arah Didi. Sri menunjukkan wajahnya yang rusak dan berdarah-darah, lengkap dengan lubang-lubang kecil di pipi dan dahinya. Matanya melotot menatap Didi dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke telinga. Sosok yang menyerupai Sri itu tertawa melengking persis seperti kuntilanak tadi. Ah, dia lagi, kata Didi yang wajahnya langsung menjadi pucat. Badannya lemas, matanya sayu, lalu ia terjatuh pingsan saat itu juga. Sementara sosok menyeramkan itu terus tertawa dengan puas. Suaranya yang nyaring memecahkan kesunyian malam. Malam itu suasana sepi di rumah Abbas. Berbeda dengan kemarin, di mana masih ada Rio dan keponakan-keponakannya. Kini hanya ada Abbas dan Nina yang tidur di kamarnya, dan juga Pasha yang berada di tengah-tengah mereka. Suasana begitu sunyi, bahkan terasa mencekam setelah apa yang terjadi maghrib tadi. Abbas memilih untuk tidak menceritakan kepada Nina soal sosok berkebaya yang menggendong Pasha waktu itu. Lampu-lampu sudah dimatikan, termasuk lampu kamar. Hanya sedikit samar-samar cahaya dari lampu kamar mandi yang dibiarkan menyala. Dalam tidurnya, Nina bergerak ke sana dan ke sini dengan wajah tak nyaman. Brak. Tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang pun masuk ke dalam kamar, membawa serta daun-daun pohon beringin yang jatuh berterbangan. Suaranya yang terdengar keras membuat Nina terbangun. Hah? Nina sedikit kaget. Badannya tidak bisa bergerak. Nina merasa kaku di sekujur tubuhnya. Terasa sesak di dadanya dan jantungnya berdebar-debar. Ada aura negatif yang entah bagaimana masuk ke dalam rumah. Nina bisa merasakannya. Ia segera menoleh ke arah Pasha, memastikan bayinya itu dalam keadaan aman. Dari kolong tempat tidurnya, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam yang panjang muncul. Sesosok kuntilanak bergaun putih merangkak keluar dari bawah kasurnya. Nina melihatnya dengan wajah ketakutan. Sosok itu berdiri membelakangi dan memperlihatkan rambutnya yang panjang dan berantakan. Pergi, usir Nina dengan suara keras. Kemudian ia menoleh ke arah sang suami. Sayang, bangun. Nina berusaha membangunkannya, tapi Abbas seolah tidak mendengar sama sekali. Suaminya itu terus terlelap dengan pulas. Beberapa kali pun ia membangunkannya, Abbas tetap tertidur. Saat kembali ke sosok itu, tiba-tiba si kuntilanak sudah berada beberapa meter di depannya. Wajahnya yang pucat pasi dan rusak, matanya yang hitam menatap tajam ke arah Nina. Rambut gimbalnya menggantung helai demi helai di depan Nina. Wanita itu ingin berteriak, namun tidak bisa. Anakku, kuntilanak itu melihat ke arah Pasha yang sedang tidur. Nina berusaha menggerakkan tubuhnya, mencoba melawan demi melindungi anaknya. Mulutnya komat kamit berusaha membaca doa. Beberapa saat kemudian, tangannya perlahan bergerak. Kuntilanak itu terus menatap Pasha dengan penuh gairah. Sampai-sampai lendir menjijikkan keluar dari mulutnya. Diam-diam tangan Nina bergerak ke bawah bantal. Ia mengambil sesuatu. Tangan kuntilanak itu yang kukunya panjang mulai bergerak untuk mengambil Pasha.
Tapi baru beberapa meter mendekatkan tangannya, ia tarik kembali tangannya itu. Seakan ada suatu energi yang membuat sosok itu ragu untuk memegang Pasha. "Mati kamu," gumam Nina. Dengan cepat, tangan Nina keluar dari bantal dan menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna emas yang ia dapatkan dari kakek Adi. Melihat gunting itu, sang kuntilanak berteriak dengan keras dan nyaring. Sampai-sampai mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Nina meringis. Tak kuasa mendengar suara jeritan makhluk itu. Segera ia tutup telinga dan matanya. Setelah beberapa detik, suara itu kembali menghilang. Nina membuka mata. Kuntilanak itu sudah tidak ada. Seluruh badan Nina kini sudah bisa bergerak. Ia berdiri dan berlari ke arah jendela. Buru-buru ia menutupnya. Setelah tertutup, Nina kembali berbaring di atas kasur. Dengan posisi miring, ia tatap Pasha anaknya yang sedang terlelap. Tangannya dengan lembut mengelus kepala sang anak. Air matanya pun mulai menetes. "Mama gak akan biarkan apapun atau siapapun ganggu kamu, nak," ucap Nina yang kemudian mengecup kening anaknya. Setelah itu, Nina kembali tidur dengan nyaman. Sambil menyimpan gunting yang jadi senjatanya apabila makhluk itu kembali datang untuk mengganggunya. Abbas terbangun ketika suara sholat masih terdengar dari masjid. Pasca sholat subuh berjamaah, ia melihat ke samping ke arah anaknya Pasha. Akan tetapi sang istri tidak ada di tempatnya. Ia lantas bangun dan melihat sekitar. Barulah ia melihat Nina sedang duduk beralaskan sajadah dengan memakai mukena putihnya. Tangannya menenggahkan dan mulutnya mengucapkan doa. Abbas membiarkannya. Hingga beberapa menit kemudian, Nina mengakhiri doanya dan menoleh ke arah kasur. Sang suami tersenyum ke arahnya dan dibalas oleh Nina. Abbas segera menurunkan kakinya, namun belum beranjak dari kasur. Ia hanya duduk di bagian pinggir. "Doa apa hari ini?" tanya Abbas sambil tersenyum. "Doa keselamatan," jawab Nina sambil merapikan sejadahnya. "Keselamatan dari?" Nina pun terdiam, lalu menoleh ke arah suaminya. "Dari apapun yang ingin mencelakai kita dan anak kita." Abbas menyipitkan matanya dan wajahnya mulai serius menatap Nina. "Mencelakai? Semalam dia datang," kata Nina dengan perlahan. "Dia mau mengambil Pasha dari kita, sayang." Nina mulai meneteskan air mata. Abbas mulai paham ke arah mana pembicaraan ini. Ia hanya bisa terdiam sambil memalingkan wajahnya. "Aku gak akan biarkan siapapun mencelakai kita," ucap Abbas. "Mau itu setan, iblis, malaikat sekalipun, gak akan aku biarkan," tegasnya. Abbas lalu berdiri dan melangkahkan ke arah sang istri. Ia duduk di samping istrinya. Tangannya dengan lembut merangkul Nina yang sedang menangis. "Tenang aja, anak kita masih ada di kasur. Masih tidur, masih aman. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku akan cari tempat tinggal lain selain di sini," ucapnya menenangkan sang istri. Setelah itu, keduanya mulai bersiap-siap untuk memulai aktivitas. Abbas segera mandi untuk berangkat ke sekolah pagi-pagi. Sementara Nina sedang berada di dapur menghangatkan makanan hingga semalam. Untuk menghangatkan makanan sisa semalam yang masih bisa dimakan. Pagi itu tidak seperti biasanya. Ranti datang ke rumah Nina bersama dengan suaminya. Tak lain tak bukan ialah Pak Jamal. Keduanya berjalan kaki seperti biasa di tengah pagi yang segar dan cerah ini. Abah segera berdiri dari posisi duduknya kala melihat mereka datang. Ranti hadir dengan kebaya serba putih dan sanggul indah seperti biasanya. "Selamat pagi Pak Guru." "Selamat pagi Pak Guru," sapa Pak Jamal. "Pak Kades, tumben mampir ke sini," ucap Abbas. Matanya lalu melirik ke arah Ranti. Sadar akan lirikan Abbas, Ranti pun tersenyum. "Ya, saya sekalian mau lihat anak kalian, Pasha," jawab Pak Jamal. "Semalam Ranti cerita sama saya soal anak kalian. Saya jadi mau ikut lihat." "Boleh, tapi saya harus berangkat ke sekolah Pak." "Oh silahkan Pak Guru." Pak Jamal dan Ranti pun berjalan masuk. Ngomong-ngomong,
Abbas tiba-tiba berbicara. Namun, ngomong-ngomong, Abbas tiba-tiba bicara sehingga Pak Jamal dan Ranti kompak berhenti. Lalu menoleh ke arah pria itu. "Mbak Ranti pulang jam berapa kemarin? Kok nggak ada pas aku pulang?" tanya Abbas. "Mbak pulang habis asar. Udah bilang juga kok sama Nina," jawabnya. Abbas lalu menoleh ke arah Pak Jamal. "Pak Kades, waktu itu saya mampir ke rumah Bapak kemarin sore. Bapak suruh saya bilang ke Mbak Ranti supaya cepat pulang. Tapi Mbak Ranti sendiri bilang dia sudah pulang pukul 4 waktu sholat asar. Kok bisa begitu ya Pak? Jadi Mbak Ranti pulang jam berapa? Kenapa sore itu Mbak nggak ada di rumah saya? Kenapa sore itu Mbak nggak ada di rumah sama Pak Kades?" tanya Abbas yang mulai curiga. Pak Jamal kaget dan langsung bertatap-tatapan dengan Ranti. Tampak ekspresi panik di wajah wanita itu. Tapi dengan tegas ia langsung menoleh untuk meluruskan. "Mbak mampir ke warung," jawab Ranti. "Iya, istri saya mampir ke warung." "Udahlah Pak Guru, nanti telat loh," kata Pak Jamal mengingatkan. Abbas tersenyum sambil mengangguk. "Oke, saya percaya kok sama kalian," ucapnya yang lantas berjalan menuju motornya. Ia mulai menaiki motor itu dan menyalakan mesin seperti biasanya. Sebelum jalan dan beranjak pergi, ia menatap ke arah kedua pasangan suami istri itu yang tampak mencurigakan. Kemudian barulah motornya mulai berjalan meninggalkan rumah, melewati jalan setapak, lalu mempercepat lajunya saat sampai di jalan desa yang lebih besar. Dalam hatinya, ia masih was-was dan tidak tenang. Kayaknya gangguan kuntilanak itu ada hubungannya sama mereka, batin Abbas berkata. Sementara itu Pak Jamal dan Ranti mengucap salam. Sebelum masuk ke dalam rumah, terdengar suara jawaban salam dari dalam kamar. Kemudian Nina keluar sambil menggendong Pasha di tangannya. Bayi kecil itu dengan terlelap dalam pelukan ibunya. Ranti amat gemas melihatnya, akan tetapi ia tak mungkin mengganggu tidur bayi itu. "Wah, lagi tidur ya?" kata Pak Jamal sambil mendekat. "Iya Pak, baru aja minum susu terus tidur deh," jawabnya yang kemudian duduk di sofa. "Sini Pak, Mbak duduk di sini." Mereka bertiga lalu duduk di sofa yang sama. Sesuai maksud kedatangannya, Pak Jamal menengok perkembangan bayi kecil itu. Ia merapikan rambut-rambut tipis yang baru tumbuh di kepala Pasha. Kedua tangannya memakai sarung tangan khas bayi untuk mencegah cakar kulit. Tak berapa lama, Pasha membuka matanya sehingga Ranti semakin gemas. Nina teringat sudah saatnya Pasha makan. Ia pun menitipkan bayinya pada Ranti, lalu bergegas ke dapur untuk membuat makanan bayi. Ya sekarang, Pak Jamal saat itu melihat Nina pergi ke dapur. Tangan pria itu masuk ke dalam baju Pasha, lalu mengambil sesuatu dari dalam sana. Pak Jamal mengambil sebuah peniti dengan bangle yang baunya sedikit menyengat. Lalu ia masukkan bangle itu ke dalam saku. "Tunggu satu lagi," kata Pak Jamal. Saat sang tuan rumah meninggalkan mereka dan masih sibuk di dapur, Pak Jamal buru-buru berjalan cepat menuju kamar Nina. Sementara Ranti asik menimang-nimang Pasha yang lucu dan membuatnya gemas. Di dalam kamar, Pak Jamal langsung membuka sprei kasur sedikit, lalu membuka laci, terakhir membuka bantal. Dan di bawah bantal ia menemukan gunting emas yang digunakan Nina sebagai senjata untuk melawan makhluk halus itu. "Dapat," gumam Pak Jamal yang langsung mengambil gunting itu dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Pak Jamal bergerak kembali keluar kamar. Tak terlihat mata siapapun, energi jahat dan negatif yang berasal dari pohon beringin perlahan masuk ke dalam kamar Nina melalui jendela yang terbuka. "Sudah?" tanya Ranti saat melihat Pak Jamal keluar dari kamar. Sang suami hanya mengangguk, perlahan mengiyakan pertanyaan Ranti. "Nah, Pasha, ayo makan dulu," ucap Nina sambil berjalan keluar dari dapur dan membawa semangkuk kecil makanan bayi. Ia lalu duduk di samping Ranti yang masih menggendong Pasha. "Nina, maaf ya, saya harus pergi ke kantor desa, ada kerjaan," kata Pak Jamal yang izin untuk pamit. "Iya Pak, silahkan." Pak Jamal pun bertatapan dengan Ranti sambil berjalan keluar. Sang istri memberikan senyuman tipis kepadanya. Pria berkumis itu berjalan meninggalkan rumah Nina, membiarkan istrinya bersama ibu muda itu. Pak Jamal bergegas ke sebuah tempat. Ia mencari sebuah tempat sepi sehingga dirinya sampai di sebuah pinggiran sawah. Di sana, ia ambil bangle dan gunting yang ia curi dari rumah Nina.
Tangannya langsung banting kedua benda itu, lalu menginjaknya keras-keras hingga rusak. Pak Jamal bergegas ke sebuah tempat. Ia mencari sebuah tempat sepi, hingga dirinya sampai di sebuah pinggiran sawah. Di sana, ia mengambil bangle dan gunting yang ia curi dari rumah Nina. Tangannya langsung membanting kedua benda itu, lalu menginjaknya keras-keras hingga rusak. Setelah rusak, benda itu ditendang hingga terpental sejauh mungkin. Gak ada lagi penghalang, Ranti. Sekarang kamu bisa bergerak bebas, kata Pak Jamal dengan wajah licik. Dan beberapa menit setelah kepergian Pak Jamal dari rumah Nina, Pasha mulai menangis dengan keras tanpa sebab yang jelas. Tangisannya begitu kencang hingga terdengar keluar rumah, sampai-sampai Nina kewalahan menanganinya. Ranti duduk di sofa sambil tersenyum. Matanya melihat sekitar, melihat puluhan jenis kuntilanak yang berkumpul di dalam rumah Nina. Mulai dari yang putih, merah, kuning, yang wajahnya hancur, yang pucat, bertanduk, dan berbagai bentuk lainnya. Semuanya menatap ke arah Pasha tanpa disadari oleh Nina. Ya, hanya Ranti dan Pasha yang bisa melihat semua sosok kuntilanak itu. Cerita pun bersambung.